Sudah perjuangan kita selama sebulan Ramadan sehingga memasuki hari raya Idul Fitri, dan kita berharap kita kembali dalam keadaan suci sehingga Ramadannya berakhir. Namun harapan kita, kebiasaan-kebiasaan pada bulan Ramadan itu janganlah sampai berakhir. Halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Jadi yang buke kita tu Arab, indah dong isi halal bihalal. Ini yang adong halal bihalalon, halal bihalalon na adong di Indonesia. Kapan ini mulai adanya halal bihalal? Tahun 1948 terjadi cekcok antara orang-orang pemerintahan dengan pemerintahan, orang elit dengan orang elit, sampai ke masyarakat bawah terjadi cekcok. Sehingga pada waktu itu presiden pertama kita Insinyur Soekarno berpikir bagaimana cara mengamankan ini supaya kembali damai, kembali kompak, kembali bersatu, kembali berbenah. Sehingga pada waktu itu Insinyur Soekarno menjumpai seorang ulama. Jadi Insinyur Soekarno menjumpai seorang ulama. Siapa ulama yang dijumpai oleh Insinyur Soekarno? Ulama yang dijumpai oleh Insinyur Soekarno adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini ulama NU. Datang dia, dijumpainya, minta saran, minta pendapat bagaimana caranya untuk menyatukan masyarakat, elit-elit politik, para pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin, semuanya yang sudah dalam keadaan gaduh. Datanglah Kiai Haji Abdul Wahab. Bagaimana kalau habis lebaran ini kita buat acara halal bihalal? Soalnya kalau kita buat acara silaturahim, momennya tak menarik, maka dibuatlah halal bihalal. Makanya anggo sapai arti di halal bihalalon, halal bihalal. Alon maksudnya, mulai di kamus besar bahasa Indonesia, maaf memaafkan. Sebenarnya halal loh. Baru maksudnya, natap nada nabi noto tersonggak iba. Nabi noto salah pakuli iba, mardosa dihalalkan nih, maka menjadi maaf. Makanya pola di Arab, mula mana musibah iba, sadia diondingi ya, 100 rial ya kan, bisa 80 nih mau haram nih ya kan, bisa 90 nih ya halal nih ya, berarti boleh dan tidak boleh. Dan ini memaafkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali kajian kita ini, sebagaimana tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita. Ini qori kita tadi luar biasa bacaannya ya. Saya pun tadi, inilah nanti mau saya sampaikan. Itu pula yang dibacanya. Yang disampaikan oleh qori kita itu, wasari'u ila min rabbikum, dan hendaklah engkau bersegera. Apa itu? Mencari, meraih ampunan Allah dan mencari jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kata Allah, apa itu? Surga itu
siapa? Ini surga Allah ciptakan. Untuk Uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya kita sudah bertakwa apa belum? Makanya judulnya ini, topiknya saya tengok bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa. Tujuan puasa itu kan itu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Makanya engkau disuruh berpuasa. Masalahnya, apakah semua orang yang sudah berpuasa itu sudah menjadi orang yang bertakwa atau akan menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu. Belum tentu. Dia betul puasa wala puasa itu. Nah mangan kalah, nah mangannya. Nah minum kalah, nah minumnya. Puasa ya, puasa. Kok beda bulan ini mesti tok terakhir kan? Padahal pulang pun nih begini orang nanti. Wahai umat Islam yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Diwajibkan kepada kita berpuasa. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika engkau sudah sampai kepada posisi takwa, uiddat lil muttaqin, Allah akan berikan yang namanya apa itu? Allah akan memberikan yang namanya hadiah. Apa itu? Surga, jannatin ardhus samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang lebih luas daripada langit dan daripada bumi. Lebih luas daripada langit dan dari bumi. Coba kita bayangkan bagaimana itu luasnya surga itu. Dan hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kembali kepada kajian awal tadi, apakah kita sudah bertakwa usai bulan Ramadan? Belum tentu. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan orang-orang kita puasanya itu puasa premium. Tahu tak Bapak Ibu puasa premium? Peremangan premium. Ini betul dia. Harusnya puasa kita itu bukan puasa premium, tapi puasa pertamax. Apa itu puasa pertamax? Perbaiki ketakwaan yang maksimal. Ini. Dengan puasa kita juga harus dapatkan pertalit. Itu pertalit. Perbaiki hubungan dengan tetangga, jangan pelit. Ya. Kalau sudah pertalit, jangan lupa dong minyak tanah. Apa minyak tanah? Minimal Al-Quran tahan amarah. Itu pula. Kalau sudah demikian, masuklah kita kepada ayat berikutnya. Siapa itu orang yang bertakwa yang dibacakan oleh qori kita tadi? Orang bertakwa itu siapa? Supaya nanti kita dapatkan surganya Allah itu. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini dulu. Kalau kau sudah menjadi orang yang bertakwa, berarti alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Kau adalah orang yang hobi bersedekah, orang yang hobi berinfak, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ada orang kan kalau dia lagi senang-senangnya suka sedekah. Lagi banyak duit sedekah,
lagi banyak uang sedekah, itu biasa. Tapi bagaimana orang yang lagi kesusahan sedekah, ini yang luar biasa. Tapi susah kali ini. Udah lagi kesusahan, datang pula orang minta sedekah. Tetapi kalau dia mau dikategorikan menjadi uiddat lil muttaqin, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada orang yang miskin dengan sedekah, tidak ada orang yang makin bangkrut karena infaknya, karena zakatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau susah, mau senang, dia memang hobi sedekah. Bukan masalah banyaknya, tapi masalah maunya. Harta yang kau makan akan menjadi kotoran, harta yang kau infakkan akan menjadi bagianmu dunia akhirat, harta yang kau pakai akan menjadi sampah. Apa tadi Bapak Ibu? Harta yang dimakan akan menjadi kotoran, harta yang diinfakkan inilah bagian dunia akhirat, harta yang kita pakai akan menjadi sampah. Tadi sejarah halal bihalal itu adalah Insinyur Soekarno. Pada waktu itu Insinyur Soekarno memanggil para pejabat-pejabat negara ke istana, kemudian beliau mengadakan halal bihalal, memohon maaf. Sedangkan Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah ini diperintahkan turun ke desa. Jadi ada ulama yang diperintahkan turun ke desa. Ini dia yang dibuat oleh Insinyur Soekarno itu tadi. Apa katanya? Wahai Kiai, biarlah saya di kantor-kantor, biarlah saya di pemerintahan, kamu turun ke bawah. Ayo bawakan halal bihalal ini. Maka Kiai dibawa untuk memaafkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Dia bilang, "Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf." Apa katanya? Wa'rid 'anil zahilin. Hendaklah engkau memberi maaf dan hendaklah engkau mencegah yang mungkar, dan janganlah ikuti orang-orang yang bodoh. Jangan ikuti orang-orang yang bodoh. Siapa itu? Tak mau dia memaafkan orang, tak mau meminta maaf. Padahal selama bulan Ramadan udah banyak dia berdoa. Selama bulan Ramadan banyak berdoa. Banyak berdoa. Apa doa kita selama bulan Ramadan itu? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ya, Allahumma innaka afuun, pemaaf. Sesungguhnya engkau adalah pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau juga mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anna ya karim, maka maafkanlah kami wahai Zat yang maha mulia. Masalahnya Bapak Ibu, Allah itu pemaaf, Allah itu cinta pemaaf. Bukan hanya pemaaf, tapi dia cinta pemaaf. Allah pemaaf, Allah cinta pemaaf. Padahal Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Bagaimana dengan kita? Yang namanya kita ini manusia dengan manusia, yang namanya atasan dengan bawahan, yang namanya kita sesama partner kerja, mau orang pintar dengan orang bodoh, mau orang kecil dengan orang besar, laki-laki dengan perempuan, mau yang namanya sipil dengan yang tidak sipil, semuanya kita saling membutuhkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau mau mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali maafkanlah kesalahan daripada saudara-saudara.